Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Damayanti, mahasiswa program studi bimbingan konseling dan Islam dengan NIM terakhir 19 kelas 6 PKIA. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang bagaimana sih cara berkomunikasi dengan anak autis. Sebelum itu, tugas ini itu untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah konseling anak berkebutuhan khusus. Tapi sebelum saya mulai, boleh saya tanya dulu satu hal ke kalian. Pernah nggak sih kalian itu ketemu sama anak yang sepertinya tidak merespons saat dipanggil nama, atau tiba-tiba marah tanpa alasannya jelas, atau bicara terus tentang satu topik secara berulang-ulang? Bisa jadi anak itu bukan sedang nakal, bukan tidak sopan, mungkin ia adalah anak autis yang punya cara berkomunikasi yang berbeda dari kita. Nah, video ini saya buat khusus untuk kamu, siapapun yang ingin tahu cara yang benar untuk berkomunikasi dengan anak autis. Yuk kita simak. Sebelum kita mulai masuk tipsnya, saya mau cerita dulu tentang realita yang masih sering terjadi di sekitar kita. Di Indonesia, diperkirakan 1 dari setiap 100 anak mengalami autism spectrum disorder. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum tahu cara yang tepat untuk berinteraksi dengan mereka. Yang sering terjadi adalah orang yang berbicara terlalu cepat kepada anak autis, ada yang memaksa anak menatap mata, dan ada yang marah karena anak tidak menjawab. Bahkan ada yang menyebut mereka itu susah diatur atau anak nakal. Padahal semua itu bukan salah anak, masalahnya pada cara kita berkomunikasi yang belum disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan disinilah pentingnya kita semua, bukan hanya guru atau terapis, untuk belajar cara berkomunikasi yang tepat. Yang pertama, kita perlu paham dulu nih, apa sih sebenarnya autisme itu? Menurut DSM-5, yaitu panduan diagnosis gangguan mental yang digunakan secara internasional, Autism Spectrum Disorder adalah gangguan perkembangan syaraf yang ditandai dengan hambatan dalam berkomunikasi sosial dan pola perilaku yang repetitif dan terbatas. Kata kuncinya yaitu spektrum. Jadi artinya itu tidak ada dua anak autis yang persis sama. Ada yang bisa bicara sangat fasih dan ada tidak bisa bicara sama sekali secara verbal. Ada yang sangat sensitif terhadap suara keras dan ada yang sebaliknya. Hambatan komunikasi ini bukan karena mereka tidak mau, tapi karena cara otak mereka memproses informasi sosial memang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting. Apa saja sih cara yang bisa kita lakukan untuk berkomunikasi dengan anak autisme? Ada 7 strategi yang sudah terbukti efektif secara ilmiah maupun praktis. Yuk kita bahas satu persatu. Strategi pertama yaitu panggil nama terlebih dahulu. Sebelum berbicara, pastikan anak memperhatikan kamu dulu. Caranya panggil nama terlebih dahulu, baru kalian itu omongin apa, perintahnya atau kalimatnya itu apa. Karena apa? Kalau nama disebut di akhir, anak itu bisa kehilangan isi pesan dan ia baru sadar bahwa kalimat itu ditujukan kepadanya ketika kita sudah selesai berbicara. Strategi kedua yaitu gunakan kalimat pendek dan bahasa konkret. Hindari kalimat panjang atau kata-kata kiasan. Anak autis cenderung memahami bahasa secara harfiah. Misalnya, Denny, ambilkan buku itu. Instruksi yang langsung, jelas, dan pendek jauh lebih mudah diproses oleh anak. Strategi ketiga yaitu berikan waktu untuk merespon. Jadi anak autis itu mungkin butuh lebih banyak waktu untuk memproses apa yang kita itu katakan sebelum merespon. Jangan langsung ulangi atau tekan mereka. Tunggu 10-15 detik dulu setelah kamu berbicara. Kesabaran ini sangat penting karena terburu-buru itu justru bisa meningkatkan kecemasan anak dan menutup komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu ada gunakan komunikasi visual. Banyak anak autis adalah visual learner. Mereka itu lebih mudah memahami gambar dibanding kata-kata. Salah satu metode yang sudah terbukti ilmiah adalah PECS atau Picture Exchange Communication System. Ini adalah sistem kartu gambar yang membantu anak autis, terutama yang nonverbal, untuk mengekspresikan kebutuhan mereka. Contohnya, kartu bergambar makanan, minuman, toilet, atau tidur. Anak tinggal menyerahkan kartunya kepada orang tua atau guru untuk menyampaikan kebutuhannya. Strategi kelima, ikuti minat anak terlebih dahulu. Jadi tips ini itu datang dari para ahli di Universitas Gadjah Mada. Cara paling efektif untuk memulai komunikasi adalah dengan bergabung dalam aktivitas yang dilakukan oleh anak. Kalau anak sedang menumpuk balok misalnya, ikut menumpuk balok bersamanya dulu. Kalau ia sedang mengurutkan mainan, ikut mengurutkan. Komunikasi ini akan jauh lebih mudah terbuka ketika kita masuk ke dunia mereka, bukan memaksa mereka masuk ke dunia kita. Dan yang keenam yaitu memperhatikan kepekaan sensorik. Banyak anak autis sangat sensitif terhadap rangsangan sensorik. Suara keras, cahaya terang, atau sentuhan yang tiba-tiba bisa membuat mereka ini sangat tidak nyaman dan akhirnya anak tersebut itu menutup diri. Jadi saat berkomunikasi, pastikan lingkungannya itu tenang dan nyaman untuk mereka.
dan jangan pernah menyentuh tiba-tiba. Jadi tanyakan terlebih dahulu kepada anaknya. Kemudian yang ketujuh yaitu gunakan gestur dan ekspresi yang jelas dan eksplisit. Karena anak autis itu kan mungkin sulit membaca ekspresi wajah yang halus. Gunakan gestur yang jelas dan sampaikan perasaan dengan kata-kata secara langsung. Jangan hanya senyum tipis dan berharap mereka itu mengerti kamu itu ngomong apa, bicara apa. Katakan langsung saja, saya senang kamu melakukan itu. Jadi kayak ekspresif dan jelas gitu. Selain itu, mereka itu tahu apa yang harus dilakukan. Kita juga perlu tahu apa yang sebaiknya dihindari. Jadi teman-teman, anak autis itu tidak butuh kita untuk menjadi terapis ya. Yang mereka butuhkan adalah lingkungan yang mau belajar untuk memahami mereka. Coba bayangkan betapa frustasinya berada di dunia di mana tidak ada yang mengerti cara kamu berkomunikasi. Itulah yang dirasakan banyak anak autis setiap harinya. Tapi dengan langkah-langkah sederhana yang sudah kita bahas tadi, seperti memanggil nama dahulu, menggunakan kalimat pendek, memberikan waktu untuk merespon, kemudian menggunakan visual, kita sudah membangun jembatan yang jauh lebih kuat untuk terhubung dengan mereka. Saya Ida Damayanti mengajak kalian semua untuk mulai hari ini coba satu cara baru berkomunikasi dengan anak autis di sekitar kamu. Karena setiap usaha kecil kita bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.